Makanya yang sudah berjalan kan ini Diaudit, bisa dimasukkan, dicari unsur pidananya kalau terbukti ada unsur kerugian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Syukur Mandar di channel Muhammad Syukur Mandar, dan kali ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa dan juga bersama saya di line teleconference yang tentu akan menemani kita dalam perbincangan yang amat serius ya. Perbincangan kita hari ini berkaitan dengan kartu prakerja dan apa namanya, ada istilah baru ya dalam penggunaan apa namanya, begal digital ya, begal digital. Nah, di studio telah hadir Bung Arif Mustafa, mantan Ketua Umum PBHMI dan salah satu aktivis, salah satu tokoh pemuda yang Founder ini Kompak, founder Kompak, ya. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Komersialisasi Kartu Prakerja. Oh iya ya, beliau ini fokus ya soal itu. Nah, saya perkenalkan ke pemirsa, ini Bung Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Pak Syukur. Dan di layar screen saya ada Bang Ucok. Bro, apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana puasanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, di line yang lain ada Mas Parji. Sehat Mas Parji? Apa kabar? Aduh, keren. Ini luar biasa. Harusnya kita bisa kumpul ya, tapi karena apa namanya, corona ini menjadi kita jadi begini ya, jauh-jauhan ya, apa namanya, physical distance ya. Oke, Mas Parji dan Mas Ucok, kita agak serius diskusi soal kartu prakerja dan berkaitan dengan begal digital ya. Saya ini mengcopy bahasanya Mas Ucok sebetulnya nih. Ada beberapa orang. Tapi saya mulai dari apa namanya, Mas Arif dulu yang di studio. Beliau ini juga agak getol juga menyoroti soal kartu prakerja. Saya ingin ke Mas Arif, apa sih sebetulnya problem yang krusial nih menyangkut kartu prakerja ini? Karena ini kan pemerintah ini targetnya adalah kartu prakerja ini diluncurkan untuk menanggulangi PHK, kemudian ada perumahan karyawan, lonjakan pengangguran yang terdampak COVID ya tentu ya. Nah, program ini gimana kok bisa mendapat protes dari semua kalangan ya? Iya, jadi ada 3 sumber kekacauan dari kartu prakerja ini. Jadi sebenarnya dia awalnya kan konsep bagus, itu visi misi dari Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, itu konsep ini sebenarnya karena konteksnya adalah peningkatan kompetensi dan kemudian mempersiapkan pencari kerja agar bisa masuk ke dunia kerja. Jadi asumsinya adalah tersedia banyak lapangan pekerjaan. Terus kemudian tentu karena dia kompetensi, isunya adalah peningkatan kualitas dan efektivitas suatu pelatihan. Nah, di tengah jalan konsep ini dipaksakan ketika situasi krisis terjadi. Nah, sementara karakteristik dari krisis ini kan faktor emergensi, kedaruratan. Gitu kan. Jadi ini ibarat air sama minyak, coba digabungin ya nggak bisa nggak bisa menyatu. Nah, akibatnya juga orang bukan termotivasi meningkatkan kompetensi, terus kemudian nanti masuk ke dunia kerja yang memang tersedia. Faktanya kan sekarang dunia lapangan pekerjaan ini bukan bertambah, malah berkurang kan. Jadi di training juga percuma. Nah, motivasinya bukan lagi itu, tetapi motivasinya adalah apa namanya, mengejar insentif yang 600.000 kali 4 plus 50.000 kali 3 gitu. Jadi totalnya sama pelatihan itu 3,55. 3,55 ya. Nah, itu satu penyebab ininya. Jadi, nah ini bisa karena tidak paham, bisa juga disengaja agar orang fokus ke bahwa ini bansos, tetapi di balik itu gitu kan ada permainan tertentu yang ada terindikasi mungkin bisa mengarah kepada minimal secara kosakata positifnya adalah pemborosan APBN. Kenapa? Nah, ini saya masuk ke faktor yang kedua. Nah, program ini sebenarnya di satu sisi ada pemerintah, di satu sisi ada masyarakat atau pencari kerja atau peserta. Nah, tengah-tengahnya apa? Kalau ini pelatihan, berarti kan tengah-tengahnya adalah lembaga pelatihan. Nah, tapi sekarang karena katanya revolusi 4.0, jadi pemerintah, platform digital, lembaga pelatihan, baru kemudian peserta. Nah,
Jadi mekanismenya bukannya menjadi lebih simpel, menjadi lebih berbelit. Lebih berbelit. Nah, ditambah lagi faktor yang ketiga, ini misteri nih masuknya platform digital ini. Di konsep yang ketiga, platform digital dalam konteks pelatihannya ini, mekanismenya jual beli. Jadi hubungannya itu seperti dia berdagang, dia punya produk, dia berdagang kepada masyarakat. Masyarakat ini dibekali oleh pemerintah 1 juta untuk membeli video. Tapi pakai duit pemerintah. Pakai duit pemerintah. Nah, padahal kan seharusnya mekanismenya bisa dibuat sederhana dan tidak perlu jual beli, karena itu kan hubungannya seperti bisnis to customer. Padahal ini kan harusnya government to people gitu kan. Nah, harusnya pemerintah berhubungan langsung dengan lembaga pelatihan. Dia bikin video sebanyak-banyaknya lembaga pelatihan, misalkan kayak sekarang sampai 2000 video. Setelah itu dia simpen di frakerja.go.id. Nah, kalau dengan mekanisme ini, satu video katakanlah berapa? 100 juta, 200 juta lah katakanlah. Kali 2000, 400 miliar. Nah, 400 miliar berbanding 5,6 T. Tapi kan video-video konten profesional kayak pencari kerja segala macam itu sebetulnya juga banyak yang tersedia tanpa kita beli ya. Apalagi kemudian ternyata kualitas dari video-videonya itu banyak yang sama atau bahkan lebih jelek daripada yang gratisan. Makanya sekarang muncul kan prakerja.org, terus kemudian klik kerja, terus ada juga yang mau di launching namanya buka kelas. Nah, itu semuanya gratis gitu. Nah, bayangin masyarakat tanpa modal bisa memberikan pelatihan gratis, sementara pemerintah membuat suatu mekanisme yang akan menghabiskan 5,6 T. Nah, sementara kita ini lagi krisis gitu kan. Jadi ini 3 faktor itu yang menyebabkan kekacauan luar biasa. Makanya saya secara keras bilang, ini konsepnya yang dipilih, harusnya program ini bisa habis 300-400 miliar, malah akan menghabiskan 5,6 T kan gitu. Kita tahan gitu ya Mas. Gitu. Jadi potensial korupsinya bakal ya bisa sampai 5 T ini. Kalau tidak ada pengurangan anggaran dan kemudian 1 juta per orang itu dihabiskan, nah itu bisa 5 T. Oke. Saya ke Mas Ucok dulu nih. Mas Ucok, apa namanya? Bang Ucok ini kan juga agak keras nih soal kartu prakerja ini. Saya pengen tahu nih apa sebetulnya yang krusial di kartu prakerja ini yang membuat kita semua jadi bertanya-tanya ini apa nih sebagai apa namanya pemerhati dan aktivis yang konsen mengawal anggaran pemerintah. Apa nih Mas Ucok menjadi krusial di soal kartu prakerja nih? Iya, saya terus terang itu sangat ngotot untuk segera dibatalkan ini ya. Tapi sampai sekarang pemerintah itu nggak bergeming gitu ya, masih jalan terus dia. Ternyata ini sangat menguntungkan sekali buat apa namanya startup, vendor gitu ya, dibandingkan yang kena PHK gitu. Karena saya lihat apa yang mereka lakukan itu benar-benar banyak sudah dilakukan yang lain. Apalagi saat ini kan udah muncul tandingan kartu prakerja ya di prakerja OLG gitu ya. Nah, itu paling udah bagus gitu kan, tanpa mengeluarkan biaya gitu, tanpa menguras APBN dan masyarakat tidak menjadi komoditi gitu kan. Tapi kalau kartu prakerja ini gitu kan, dengan tidak ada tender, tidak ada lelang gitu. Udah itu yang mengeksekusi adalah menteri koordinator. Kita tahu menteri koordinator bidang perekonomian ini kan sebetulnya kan mengkoordinasi, bukan kementerian teknis gitu ya. Tiba-tiba mereka yang bikin kayak gitu kan. Nah, ini semua itu banyak kesalahan-kesalahan di situ yang seharusnya itu tidak dilakukan kayak gitu. Apalagi untuk saat ini kartu prakerja ini sangat tidak relevan buat yang kena PHK kayak gitu kan. Yang dibutuhkan saat ini sebetulnya langsung uang tunai gitu, tanpa ada kartu prakerja. Uang tunai gitu kan, dan dengan uang tunai itu mereka bisa lihat Google gitu kan, bisa lihat yang gratis, apa yang mereka akan lakukan uang yang dikasih pemerintah ini untuk menjadikan itu sebetulnya simpel sebetulnya. Tapi pemerintah ternyata ada uang 5,6 triliun, jangan dikasih ke masyarakat nih, ini kasih ke vendor-vendor yang kita kenal dulu nih, gitu kelihatannya. Bayangkan kalau Mas Ucok ya,
Coba saya ingin ke Mas Ucok nih. Ini kan ada 3 kategori nih dari 3 klasifikasi insentif yang diberikan ya, Mas Ucok ya. Yang satu soal apa namanya insentif Pelatihan bulanan daring. itu yang 600 kali 4 ya, 2,4. Kemudian yang survei 50 kali 3 ya, 150 ditambah dengan 1 juta ini harga video nih. Ini yang menarik nih. Banyak pengamat IT mengatakan bahwa tidak masuk akal video konten begitu jualnya 1 juta. Kalau dikali 2.000 atau 2 juta orang, 2 juta video kira-kira berapa tuh? Itu gimana tuh, Mas? Itu yang namanya komersial gitu loh. Jadi APBN itu dikomersialkan kayak gitu kan. Padahal APBN itu sebetulnya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat gratis gitu. Ternyata kan dengan bertahap-tahap gitu udah kelihatan itu memang pejabat negara kita itu memang pebisnis daripada melayani masyarakat kayak gitu. Dan ini udah jalan, Mas Ucok ya, udah jalan separuh, udah jalan ya, udah transfernya udah berjalan. Dan itu udah jalan ya, halo, udah jalan ya, Mas Ucok ya, udah jalan, gitu. Transfernya itu udah mulai jalan gitu ya. Halo. Aku putus, aku belum nangkap. Itu transfernya udah mulai jalan ya, yang berapa tahap 1, tahap 2 udah jalan tuh, itu apa namanya pemberian itu apa namanya insentif itu ya. Mereka bukan malah ini ya. Ya, sudah jalan. Yang bekerja di luar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dipeduli gitu ya. Iya, jadi ini udah jalan gitu kan, banyak yang protes, udah itu dipermalukan lagi dengan ternyata banyak yang bikin situs tandingan itu loh. Banyak melakukan situs tandingan kayak gitu. Situs tandingan inilah mempermalukan sendiri para pejabat gitu loh, khususnya orang Golkar yang ada di kementerian kayak gitu. Ini kan malu jadinya kan. Soal Golkar menarik tuh Mas Ucok. Soal Golkar tuh saya mau perdalam tuh soal Golkar dan begalnya itu siapa gitu loh. Kan Mas Ucok ini bikin statement, ada begal digital dan katanya siapa gitu. Orang Golkar katanya. Saya mau dalami tuh. Tahan dulu sebentar ya. Ditahan sebentar ya. Saya ke Mas Parji dulu. Saya ke Mas Parji bentar. Halo Mas Parji, kopi ya. Suara saya terdengar ya? Kopi. Oke. Mas Parji, ini menarik nih. Bayangin aja Mas. Aduh. Proyek 200-an juta aja ke atas, kita harus lelang nih. Ikut tendernya setengah mati, lelang segala macam. Ada undang-undangnya, ada segala macam, aturannya udah jelas, regulasinya udah jelas nih. Ini 5,6T, pakai Perpres 36, pakai Permenko nomor 3. Kemudian semua itu ditunjuk menjadi simple nih. Ini model-model BLBI ini. Ya, penjajian kerjasama hanya dengan menantangani nota kesepahaman, kemudian bisa cairin uang sekian banyak. Gimana nih perspektif hukumnya gimana Mas Parji? Ya, saya pertama gagal paham terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu loh ya. Pertama, dalam situasi yang serba sulit seperti ini, masih ada yang bermain-main dengan anggaran dan tidak takut dengan ancaman hukuman mati, sebagaimana di pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang secara jelas dinyatakan kalau korupsi untuk dana bencana alam itu kan ancaman hukumannya sampai mati gitu. Kenapa masih ada orang yang berani berpotensi memainkan anggaran yang saya kira rawan untuk dikorupsi gitu loh. Yang kedua, saya kira dari sisi kebutuhan pun ini tidak bisa dibenarkan, karena ini terjadi pembelokan kan. Pada awalnya prakerja ini kan untuk mereka yang belum bekerja, tapi sekarang ini orang yang sudah putus kerja, sehingga ada satu orientasi yang berbeda, sehingga sebetulnya ini asal-asalan saja untuk memenuhi sebuah hasrat bagaimana pengelolaan anggaran dan kemudian ada empati kepada orang yang putus kerja. Kemudian kalau kita tinjau dari sisi hukum, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa dari konteks tidak adanya lelang, jelas itu menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun kemudian pemerintah mengatakan tidak ada pengadaan barang dan jasa, karena yang dilakukan oleh proyek ini kan katanya memang tidak ada barang yang dibeli
beli, tidak ada jasa yang dilakukan, tetapi kemudian hanya satu bentuk saja dalam arti penyediaan YouTube dan sebagainya. Alasan itu saya kira alasan yang mengada-ada, bahwa sebetulnya kan secara jelas anggaran yang digelontorkan ini adalah bersumber dari APBN, dan oleh karenanya saya kira proses penggunaan dana dari APBN itu dalam bentuk apapun, bahwa itu harus ada mekanisme yang secara transparan, secara akuntabel. Dan kita tidak tahu bagaimana ini sebetulnya. Dia mengatakan tidak ada penunjukan langsung, tidak ada pengadaan barang dan jasa. Jadi ini sebetulnya apa proses yang dilakukan, 8 provider ini yang dipakai gitu loh. Jadi beralibi tidak ada mekanisme yang harus merujuk pada Perpres pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada sisi yang lain alasan bahwa ini situasi darurat sehingga kemudian tidak bisa memenuhi mekanisme. Jadi kan ada satu kontradiksi alasan. Pada satu sisi mengatakan tidak perlu pakai lelang, tidak perlu pakai penunjukan langsung, tapi alasan lain karena ini situasinya darurat. Jadi menurut saya memang ini ada upaya-upaya pembenaran yang dilakukan yang saya kira dalam rangka untuk mewujudkan tujuan atau kemudian misinya. Yang saya khawatirkan adalah bahwa ini akan kembali terulang kasus BLBI, kasus Senturi, kasus IKTP, dan lain sebagainya. Sepertinya kita itu tidak memiliki memori yang baik gitu loh, untuk kemudian tidak mengulangi terhadap praktek-praktek seperti tadi itu. Hobi ya, Indonesia hobi kali ya Mas Parji ya. Saya potong sebentar ya. Kita ini kan ada BLBI yang juga model PKS, tidak tuntas ya. Senturi juga, dan nilainya itu triliunan semua ya. Dan baru yang menarik ini baru nih, belum hilang ingatan kita ya. Soal Jiwasraya yang seru juga nih. Terus Asabri yang juga belakangan menarik nih. Gimana nih? Mungkin ini lebih apa ya? Halo. Ya. Mungkin ini sebetulnya lebih apa ya? Lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan BLBI dulu. Artinya kalau BLBI dulu ada satu kebutuhan nyata untuk menyelamatkan satu perbankan. Ini untuk apa gitu loh? Apakah rakyat sebetulnya butuh pelatihan atau tidak gitu loh? Atau kemudian yang disampaikan tadi itu pelatihan itu diperlukan dalam konteks harus disediakan oleh pemerintah atau tidak dengan bayar biaya tadi itu? Karena apa? Karena sebetulnya YouTube gratis untuk pelatihan sudah banyak gitu loh. Jadi dengan kata lain saya mengatakan sebetulnya ini diada-adakan. Kalau BLBI dulu memang satu kebutuhan, satu keharusan untuk menyelamatkan perbankan pada waktu itu, ternyata ada penyimpangan. Dan hari ini sebetulnya ini apa sebetulnya ini ada kebutuhan atau tidak sebetulnya. Dan ini saya khawatir di masyarakat bawah justru jadi rebutan gitu loh. Jadi konflik di masyarakat. Kita lihat saja penyaluran BLT saja antara yang satu dengan yang tidak dapat, terjadi kecemburuan sosial yang luar biasa, apalagi kemudian prakerja seperti ini. Jadi marilah kita lihat fakta yang di bawah gitu loh. Ya, oke, baik. Ditahan dulu, saya ke Mas Arief dulu. Ya. Fenomena apa nih? Ini apa namanya? Ini kan sampai ya. Salah satu staf khusus presiden ya. Iya. Digugat publik. Iya. Karena dia perusahaannya juga ikut di dalam salah satu perusahaan startup yang penerima ini. Ini gimana ini? Jadi ini memang skenario yang diatur jauh-jauh atau di Perpres 36 tahun 2020 itu ada beberapa hal yang aneh menurut saya. Pertama itu adalah di konsideran mengingat. Itu hanya mencantumkan pasal 4 ayat 1 tentang kekuasaan presiden. Nah, saya coba tadi cari Perpres lain yang diterbitkan oleh presiden, baik itu tahun 2020, 2019, 2018, dan ke belakang. Selama era reformasi, itu tidak ada satupun Perpres yang saya temukan, yang saya cari, yang hanya mencantumkan pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Biasanya selalu mencantumkan mengingat itu undang-undang. Misalkan saya kasih contoh ya. Di sini misalkan ada Perpres 82 tahun 2019 ditandatangani oleh Pak Jokowi juga tentang Kemendikbud.
itu di dalam konsiderannya selain pasal 4 ayat 1 UUD 1945 itu mencantumkan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Artinya Mas Arief mau bilang Perpres ini nggak ada cantolan undang-undang. Nggak ada. Langsung nah, sementara ini isunya kan isu ketenaga kerjaan. Iya. Harusnya mengutip Undang-Undang Tenaga Kerjaan tahun 2003, nomor 13 2003 kalau nggak salah. Nah, harusnya itu ada minimal. Ini nggak ada. Nggak ada cantolan di situ. Itu lompat ke Undang-Undang Dasar ya. Terus kemudian yang kedua, platform digital itu di pasal 1 ayat 10 didefinisikan sebagai mitra resmi program Kartu Prakerja. Nah, menurut saya ini sangat teknis. Kenapa Perpres sampai memasukkan teknis. Hal yang sangat teknis pelaksanaan? Udah dikunci ya? Udah dikunci. Sudah dikunci. Belum dilelang, belum apa, udah dikunci. Iya, jadi harus lewat platform digital. Artinya Mas Arief mau bilang ini by design. Iya, jadi design, saya itulah mungkin ada kaitannya dengan mungkin kita nggak tahu persis. Misalkan kemarin ada staf khusus yang juga adalah pemilik dari Ruang Guru yang sekarang CEO Ruang Guru yang kemudian sekarang melalui dia khusus nih bikin beda, bukan karena Ruang Guru untuk anak-anak sekolah, untuk prakerja ini dia bikin skill academy. Tetapi masih dia juga ininya, dan sekarang data terakhir kalau nggak salah sampai 62% dari total gelombang udah sampai 2 gelombang atau 3 gelombang yang udah sekitar hampir 500.000 itu 62% itu ikut dari 8 platform digital itu yang terbesar dia yang Skill Academy 62%. Nah, terus kemudian keanehan lainnya itu definisi misalkan kompetensi kerja itu berbeda dengan definisi kompetensi kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini saya bacakan ya di Perpres di Perpres 36 itu. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Udah itu aja. Tapi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kata yang standarisasinya ini sebenarnya dihilangkan. Jadi nggak ada ini, kacau ini program ini karena tidak ada standarisasi. Nah, kalau mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada standarisasi yang dibentuk lembaga independen namanya Badan Nasional Standarisasi Profesi. Jadi harus mengacu ke sana. Ini enggak. Nah, jadi memang dari indikasi-indikasi itu ada upaya untuk tidak mengacu kepada sistem yang ada. Ini Kartu Prakerja ini bikin sistem sendiri. Terus kemudian seharusnya mekanismenya efisien. Misalkan pemerintah kan udah ada tuh di Perpres diatur pendaftaran tuh harus melalui situs resmi. Situs resminya dibentuklah prakerja.go.id. Harusnya video-video itu bikinlah pengadaan aja kan. Bikin pengadaan video-video, simpan di situ. Berapa ribu video, dibeli satu video 100 atau 200 juta, habis 300-400 miliar, peserta akses gratis. Nah, mekanisme yang efisien ini nggak dipilih, dikunci lewat Perpres, harus pakai platform digital. Kemudian di permennya itu ada pembagian istilahnya fee lah itu antara. Jadi Mas Arief mau bilang bahwa di situ sebetulnya ada permainan di situ. Iya, di situlah permainannya. Inilah makanya saya melegalkan permainan itu dilegalkan. Dilegalkan. Ini ada ruang gelap yang diciptakan oleh platform digital ini. Ruang terang yang sengaja digelapkan ya. Ruang terang yang digelapkan lewat. Jadi kalau pemerintah, lembaga pelatihan peserta itu kan terang kelihatan tuh. Nah, kan berapa sih cost per video yang diproduksi oleh lembaga pelatihan, tapi diciptakanlah luang gelap yang bernama platform digital ini, sehingga kabur tuh cost per video dan fee antara si platform digital dengan lembaga pelatihan. Saya ke Mas Ucok nih, Mas Ucok, aduh, menarik nih. Mas Ucok tadi bilang, ini Kartu Prakerja ini kan harusnya Kemenko ini hanya mengkoordinir. Dengar ya suara saya Mas Ucok ya. Harusnya Kemenko hanya mengkoordinir, ada Kementerian Tenaga Kerja sebagai departemen yang kompeten, yang selama ini memiliki database tentang tenaga kerja, pengangguran, dan segala macam. Dia dapurnya lapangan kerja, dapurnya tenaga kerja, dan yang berkaitan dengan segala macam yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah,
Dari sisi itu, Mas Ucok melihat apa motivasinya ini diambil oleh Kemenko ini, motivasinya apa? Apa ini ada satu apa motivasinya nih Mas? Saya pengen Mas Ucok lebih terbuka ini. Apa ini kan Mas Ucok kan tahu betul ini cerita ini nih. Ini dari sini ke sini ini gimana? Saya pengen biar publik ini terbuka loh. Ini memang aduh ada permainan katanya ada begal digital. Siapa sih begalnya itu? Buka dong biar kita tahu Mas. Iya, kalau dilihat dari tupoksinya kementerian memang itu bukan haknya menteri koordinator itu, itu haknya menteri tenaga kerja, itu haknya PKB gitu loh. Ini bukan haknya Golkar. Tapi ternyata apa namanya? Ternyata ini karena mungkin dananya 5,6 triliun gitu ya, ini besar sekali. Sehingga diambil alih atau istilahnya dirampok gitu ya, dirampok oleh Golkar untuk ditaruh di Menko di Menko Perekonomian. Karena kita tahu yang namanya Menko itu anggarannya itu minim, sedikit. Paling-paling itu sekitar 300 sampai 500 miliaran gitu loh. Itu biasanya anggaran itu di bawah KPK. Di bawah KPK tiap tahun itu. Tapi dengan adanya 1 triliun aja jarang kok, paling nggak ada 1 triliun. Hanya Menko kok hanya bikin apa namanya mengkoordinasi rapat atau apa. Jadi bukan mengeksekusi proyek seperti prakerja. Tapi baru kali ini. Artinya ini yang Mas Ucok bilang begal tuh di sini, begal tuh di sini ya. Jadi kalau ada lagunya Cita-Cita itu sakitnya tuh di sini itu Mas Ucok bilang begalnya tuh di sini ya. Kenapa Kemenko kok bisa ambil kerjaan orang gitu loh? Itu begalnya tuh di sini gitu. Kira-kira begitu ya Mas ya. Coba lebih terang gitu loh Mas. Rijal Ramli itu digital. Terus dengan Golkar ya. Saya nanti di tanggal 3 saya mau minta pendapat beliau. Gimana Mas? Jadi ada potensi korupsi di sini. Kalau Mas Ucok lihat. Kalau dari program ini aparat KPK mau menangani itu ada, termasuk tidak lelang. Kayak gitu ya, tidak lelang itu. Dan mereka hanya melakukan verifikasi terhadap beberapa startup. Kenapa nggak ada lelang? Kalau nggak ada lelang kan ini udah melanggar sekali. Itu ada satu sebagai petunjuk gitu ya untuk dilakukan penyidikan gitu. Ya udah itu bisa sebetulnya menteri koordinator dipanggil untuk diselidiki oleh KPK di keterangan itu bisa itu sebetulnya. Kayak gitu. Tapi KPK-nya sekarang udah mati katanya, udah dikubur kena COVID-19. KPK juga ini ya, aduh, KPK ini pekerjaannya makin banyak, makin enggak ini ya. Mas Parji, saya ke Mas Parji nih. Yang kedua tadi saya bicara tentang eksistensi Menko. Bahwa sekarang ini kan Menko ini menjadi leader rancangan undang-undang Omnibus Law. Terus kemudian yang kedua sekarang menjadi leader lagi terhadap prakerja ini. Pertanyaan menarik adalah, ada nggak sebetulnya DIPA di 2020 itu yang untuk Menko Perekonomian itu untuk tentang prakerja ini? Terus kemudian kalau tidak ada, bagaimanakah mekanisme pengalihannya? Apakah dengan serta-merta melalui Perpres atau peraturan menteri, atau kemudian tidak perlu ada ruang DPR atau peran DPR untuk bicara tentang pengalihan anggaran ini? Ini kan anggaran ini kan sudah jelas misalnya kementerian ini dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya kira dari sisi persaingan usaha ini juga menimbulkan masalah, perlu dicek oleh KPPU. Ada nggak misalnya integrasi vertikal di antara para 8 provider ini? Nah kita juga tidak tahu kan apakah mereka punya hubungan kartel dan lain sebagainya. Terus saya itu jangan-jangan ini muaranya hanya beberapa orang saja. Makanya menurut saya KPPU perlu tindak-lanjuti lebih dalam lagi. Kemudian yang keempat, memang di dalam pasal 52 ayat 1 itu kan disebut bahwa platform digital bahasanya itu adalah diperbolehkan mengambil komisi, mengambil gitu. Bagaimana katakan bahasa lembaga pelatihan melakukan kerjasama. Jadi tidak ada sebuah kepastian hukum tentang bagaimana besarannya. Besarannya dikatakan dengan wajar.
terus kemudian dengan terminologi mengambil satu bahasa yang tidak kita kenal dalam konteks hukum, karena hukum itu kan harus jelas kan, ada skripta, strikta dan sebagainya kan itu. Tetapi ini kan sesuatu yang multi interpretasi yang rawan terhadap misalnya konspirasi, terhadap persekongkolan, dan kemudian ini bagian dari gratifikasi yang tentunya itu akan mengarah pada potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Maka poin saya, menurut saya ini mudah-mudahan ya para stakeholder yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan kartu prakerja ini berkenan untuk kemudian mendengarkan berbagai macam aspirasi dan kemudian perspektifnya objektif gitu loh. Jangan sampai kemudian dianggap sekedar oposisi, sekedar berbeda pendapat dan lain sebagainya. Tapi kemudian perspektifnya untuk perbaikan, bahwa ini ada dana 5,6 triliun, terus kemudian harus jelas peruntukannya, harus jelas rekrutmennya siapa penyelenggaranya, dan kemudian pemanfaatannya yang mana. Maka harus jujur bahwa ada sesuatu kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki supaya kemudian sejarah kelam masa lalu tidak terulang lagi. Baik. Iya. Baik, saya ke Mas Arief dulu. Ya, jadi mungkin terakhir dari saya ya. Jadi untuk keadilan dan untuk menyelamatkan keuangan negara, sebaiknya program ini dihentikan dulu. Jangan dilanjutkan. Dihentikan, BPK masuk melakukan audit. Karena audit ini terhadap yang sudah dicairkan. Terhadap yang sudah dicairkan. Kalau nggak salah udah 2 gelombang atau 3 gelombang yang sudah berjalan. Dan sekarang di stop dulu karena mau konsentrasi kepada yang lebih penting lagi. Yang PHK. Yang PHK. Jadi penerimaan dari publik di stop, terus kemudian yang korban PHK kan datanya dari dinas-dinas, dari perusahaan-perusahaan masuk tuh ke pemerintah. Itu yang diprioritaskan. Nah itu pun jumlahnya kan besar itu. Kalau nggak salah 1,8 juta orang. Nah jadi ini besar sekali. Kemudian setelah di stop, BPK masuk melakukan audit terhadap penggunaan dana yang sudah berjalan. Konsepnya nanti dirubah seperti yang saya usulkan bahwa prakerja.go.id itu saja dijadikan dia kan sebenarnya platform digital juga. Jadi semua video taruh di situ. Dia seperti YouTube-nya gitu. Marketplace atau istilahnya ya situs resmi memang prakerja, tapi bukan hanya fungsinya untuk pendaftaran, tapi juga untuk menonton video atau mendownload videonya. Sebetulnya bisa juga bikin sayembara orang buat video-video yang kompeten, yang pelatihan segala macam. Kan juga melibatkan partisipasi sebetulnya juga bisa. Lebih melibatkan orang banyak ya kan? Itu bisa seperti itu. Jadi untuk misalkan pelatihan akuntansi misalkan disayembarakan yang terbaik itu yang diambil. Bisa juga seperti itu. Itu yang dibeli oleh negara. Partisipasinya publik lebih dikedepankan ya. Lebih dan ada proses seleksi sehingga yang kualitas video yang terbaik yang akan ditayangkan di situ. Terus kemudian peserta mengakses secara gratis, efisiensinya luar biasa sampai 95% saya hitungkan. Nah gitu. Jadi itu terus kemudian platform digital tidak usah dipakai lagi, tidak usah lagi ada proses jual beli video. Jadi kalaupun mau dia bikin sendiri silahkan aja, itu di luar program gitu kan. Sama dengan Ruang Guru kan dia biasa jualan video pelatihan. Tapi tidak berarti kita mengaminkan proses atau tahapan yang sudah jalan ya. Ya makanya yang sudah berjalan kan ini bisa dimasukkan dicari unsur pidananya kalau terbukti ada unsur kerugian negara. Nah parameternya adalah laporan audit BPK. Jadi BPK masuk melakukan audit, terus makanya harus stop dulu. BPK masuk melakukan audit sambil evaluasi perbaikan. Nah ke depan usulan saya mekanismenya dirubah, tidak usah lagi pakai platform digital. Closingnya itu ya? Iya, saya kira itu. Bang Ucok, saya kayak Bang Ucok nih. Ini closingnya ini apa namanya? Tadi kan pertanyaan saya yang mendasar itu, kalau ini ada potensi korupsinya, ada potensi suap menyuap, ada potensi kong kali kong di dalam. Apa yang harus dilakukan oleh publik mengawasi ini? Apa yang harus dilakukan oleh BPK? Apa yang harus dilakukan oleh KPK terkait dengan penyelamatan uang negara ini? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan menurut Bang Ucok? Apa yang terbaik harus dilakukan ini untuk selamatkan uang negara ini? Ya, untuk saat ini kan publik sudah luas ya, untuk banyak menyatakan ini untuk membatalkan kartu prakerja ini. Tapi sepertinya pemerintah itu, pertama pemerintah ya, tidak mendengarkan aspirasi publik gitu ya. Opini publik itu nggak mereka tangkap.
gitu ya. Mereka jalan aja, mereka jalan terus cuek aja, abai. Jadi saat ini bukan hanya kartu prakerja, semua banyak aspirasi publik masyarakat yang didengungkan ya, yang di publik itu saat ini sangat diabaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah jalan sendiri, lu gua masa bodoh lu gitu loh. Kayak gitu. Padahal mereka ini di depan ini menghadapi krisis krisis keuangan dan krisis ini ya kan ekonomi, ini bahaya itu nanti. Siapa yang akan menolong mereka kalau nggak rakyat? Tapi mereka saat ini abai, gitu ya, abai. Udah itu. Yang kedua untuk aparat hukum ya, gitu ya. Seharusnya aparat hukum tanpa diperintah apapun ini sudah melakukan penyidikan, kayak gitu ya, penyelidikan terhadap kasus ini. KPK misalnya ya, ini KPK katanya kan dana COVID ini kan mau diawasi, kayak gitu kan. Ini kartu prakerja kan termasuk dana COVID sebetulnya kan. Nah, seharusnya kan mereka udah melakukan penyidikan, pemanggilan gitu kan. Sampai sekarang kan mereka nggak kerja. Utang negara ya. Termasuk auditor itu sebetulnya juga harus sudah auditor negara itu, BPK itu seharusnya udah kerjanya nanti setelah program ini selesai. Tapi kalau untuk saat ini seharusnya BPK harus juga proaktif gitu ya untuk mengakses data publik, mengakses data mereka gitu, melakukan investigasi atau audit investigasi lah untuk melihatkan di mana ada kesalahannya. Maksudnya kesalahannya banyak gitu. Nggak usah dicari lagi, tinggal data-datanya aja kok. Oke, apa kadonya nih? Kadonya, saya nggak bilang pesan, kado besar untuk hadiah pemerintah yang nggak dengar-dengaran ini apa, Mas Ucok? Ini apa kita harus gimana nih biar mereka dengar nih? Atau gimana nih? Anggaran negara kok begini terus ya? Kita Jiwasraya belum clear, semua belum clear nih? Semua orang ini agak gemes semua, gitu ya sama pemerintah gitu kan. Udah banyak protes, udah banyak masukan gitu, dicuekin gitu loh. Jadi pemerintah ini kerjasama, pemerintah itu asik kerjasama antara pemerintah dan DPR. Misalnya dengan kasus RUU Omnibus Law ya, gitu kan. Pemerintah bilang, udah kita stop. DPR bilang, Cok, itu yang di stop itu di publik, suratnya belum dikirim ke kita, kayak gitu ya, kita lanjut lah, gitu jadinya, gitu kan. Harusnya ngomong di publik, lanjuti ke DPR, bikin surat, supaya di stop, supaya buruh, masyarakat, aduh, alhamdulillah, aspirasi kita didengar pemerintah, toh ini nggak ada sama sekali. Apa yang kita dengungkan, kita kritik, kita masukkan, diabaikan, dicuekin, kita itu dianggapnya apa oleh pemerintah saat ini. Closing Bang Ucok, closing bro. Apa pesannya kartu prakerja ini? Lanjut atau gimana? Berhenti atau jangan gimana? lanjut lah. Jangan ya? Enggak. Menurut saya kalau kartu prakerja belum Oke. Itu closing yang paling ideal. Oke, Mas Parji. Mas, closing statement yang poin pentingnya dari pesan Mas Parji ini. Ini soal tindak pidana korupsi. Ini potensi kartu prakerja ini kan juga berpotensi menunjukkan terjadi tindak pidana korupsi nih, gratifikasi. Tadi Mas Parji sudah jelaskan nih. Closing statementnya apa yang paling penting yang harus dilakukan untuk mencegah ini? Apa peran KPK atau peran BPK atau bagaimana? Ya, pertama saya kira bahwa sesuatu yang baik itu harus dilaksanakan dengan yang baik juga. Artinya substansi, prosedur, dan kewenangan itu dalam setiap kebijakan harus dilakukan dengan baik dan benar. Artinya kalau kemudian pemerintah punya niat baik untuk menyelamatkan korban PHK, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja atau calon tenaga kerja, harus melalui prosedur dan kewenangan yang baik, yang profesional, prosedural, dan proporsional. Kemudian yang kedua, bahwa pemerintah ini kan kita kenal aspiratif dan demokratis. Oleh karenanya, diharapkan betul suara-suara yang ada di masyarakat, para akademisi, civil society, dan lain sebagainya itu direspon, ditindaklanjuti, dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang menghambat program, tetapi harus dalam konteks konstruktif untuk melakukan sebuah perbaikan. Kemudian yang ketiga, agar tidak terulang, nanti misalnya setelah 2024, ada huru-hara hukum lagi, seperti Senturi atau kemudian BLBI, maka menurut saya sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh KPK untuk secara
intensif melakukan pencegahan, maka lebih baik untuk segera masuk ke situ supaya dapat dicegah hal-hal terjadinya penyimpangan. Demikian pula KPPU perlu juga masuk melakukan penelitian apakah terjadi integrasi vertikal, kartel, atau kemudian persekongkolan yang lainnya, supaya kemudian terjadi sebuah persaingan yang sehat, dengan harapan bahwa niat yang baik tadi itu betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Baik, terima kasih. Oke, saya kira diskusi kita menarik nih. Bro, thank you ya. Makasih banyak nih Bang Ucok. Nanti kita akan ketemu di sesi berikut ya. Yang jelas channel YouTube Muhammad Syukur Mandar akan fokus total Kartu Prakerja. Saya akan terus mengundang untuk kita bedah terus. Terima kasih Bang Ucok dan Mas Parji yang telah partisipasi. Mas Arief di studio juga terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kami. Pemirsa, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi yang menyaksikan program Indonesia Bicara dalam sesi dialog ini. Kami akan terus menggali lebih dalam lagi siapa-siapa yang terlibat, siapa-siapa saja yang menjadi aktor di balik desain proyek Kartu Prakerja ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kami. Di YouTube channel kami ini program-program yang edukatif, yang inspiratif kami sajikan untuk publik. Saya Muhammad Syukur Mandar, sampai jumpa.